Berpikir dan berjiwa besar, The Magic of Thinking Big. Buku terlaris dunia yang menyingkap bagaimana menetapkan tujuan Anda setinggi mungkin dan kemudian melebihinya. Menemukan rahasia tindakan berpikir. Menemukan rahasia tindakan pikiran. Meluncurkan diri menuju keberhasilan dengan kekuatan keyakinan. Berdiri tegak menonjol di antara orang lain oleh David J. Schwartz. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, masuk ke bab 10, Dapatkan Kebiasaan Bertindak. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke bukunya. Inilah sesuatu yang para pemimpin dalam semua bidang sepakati. Ada kekurangan orang kelas 1 yang sangat cakap untuk mengisi posisi kunci. Ada kekurangan orang kelas 1 yang sangat cakap untuk mengisi posisi kunci. Sebenarnya, ada banyak ruang di atas, sebagaimana dijelaskan oleh seorang eksekutif. Ada banyak orang yang hampir memenuhi syarat. Tetapi, ada satu unsur sukses yang sering hilang, yaitu kemampuan menyelesaikan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Setiap pekerjaan besar, entah itu menjalankan perusahaan, penjualan tingkat tinggi, dalam sains atau pemerintahan, memerlukan orang yang berpikir untuk bertindak. Para eksekutif utama yang mencari tokoh kunci menuntut jawaban terhadap pertanyaan seperti ini. Apakah ia akan melaksanakan pekerjaan tersebut? Apakah ia akan menuntaskannya? Apakah ia orang yang berinisiatif? Dapatkah ia memberikan hasil? Atau apakah ia hanya pandai bicara? Semua pertanyaan ini mempunyai satu tujuan, mencari tahu apakah orang dimaksud adalah orang yang suka bertindak. Gagasan yang bagus saja tidak cukup. Gagasan sederhana yang dilaksanakan dan dikembangkan adalah 100% lebih baik daripada gagasan hebat yang mati karena tidak ditindaklanjuti. Pedagang besar John Wanamaker sering berkata, tidak ada yang datang hanya dengan memikirkannya. Ingatlah, semua yang kita miliki di dunia ini, dari satelit hingga pencakar langit, hingga makanan bayi, hanyalah suatu gagasan yang dilaksanakan. Sementara Anda mempelajari orang, baik yang berhasil maupun yang cuma biasa-biasa saja, Anda akan mengetahui bahwa mereka masuk ke dalam dua kelas. Orang sukses yang aktif, kita menyebut mereka aktivasionis. Orang yang biasa-biasa saja, orang menengah, orang yang tidak berhasil adalah orang yang pasif. Kita menyebut mereka pasivasionis. Kita dapat menemukan prinsip sukses dengan mempelajari kedua kelompok. Aktivasionis adalah pelaksana, ia mengambil tindakan, menyelesaikan segala sesuatunya, melaksanakan gagasan dan rencana. Pasivasionis adalah bukan pelaksana. Ia menunda segalanya hingga ia membuktikan bahwa ia tidak boleh atau tidak dapat melaksanakannya atau hingga sudah terlalu terlambat. Perbedaan di antara aktivasionis dan pasivasionis tampak dalam banyak hal kecil. Aktivasionis merencanakan liburan. Ia mengambil liburan. Pasivasionis merencanakan liburan, tetapi ia menundanya hingga tahun depan. Aktivasionis memutuskan ia harus ikut kebaktian di gereja secara teratur. Ia melakukannya. Pasivasionis berpikir bahwa adalah gagasan yang baik untuk ikut kebaktian di gereja secara teratur, tetapi ia mencari cara untuk menunda kebiasaan baru tersebut. Aktivasionis merasa bahwa ia harus mengirimkan surat kepada seseorang yang ia kenal untuk memberinya selamat karena suatu prestasi. Ia menuliskan surat tersebut. Dalam keadaan yang sama, pasivasionis mencari alasan yang baik untuk menunda menulis surat tersebut, dan surat itu pun tidak pernah ditulis. Perbedaan tampak dalam hal-hal besar pula. Aktivasionis ingin membuka usaha sendiri. Ia melaksanakannya.
pasifasionis juga ingin membuka usaha sendiri, tetapi ia menemukan pada saat yang tepat alasan yang baik mengapa ia sebaiknya tidak melaksanakannya. Aktivasionis yang berusia 40 tahun memutuskan bahwa ia ingin pindah ke jenis pekerjaan yang baru. Ia melaksanakannya. Gagasan yang sama muncul dalam benak pasifasionis, tetapi ia membantah dirinya sendiri untuk tidak melakukan sesuatu mengenai hal itu. Perbedaan di antara aktivasionis dan pasifasionis tampak melalui segala bentuk perilaku. Aktivasionis menyelesaikan semua yang ingin ia selesaikan dan sebagai produk sampingannya ia mendapatkan kepercayaan diri, perasaan aman dalam batin, dan penghasilan yang lebih besar. Pasifasionis tidak menyelesaikan segala yang ia ingin selesaikan karena ia tidak mau bertindak. Ia kehilangan kepercayaan diri, merusak keyakinannya, dan hidup biasa-biasa saja. Aktivasionis berbuat, pasifasionis akan berbuat tetapi tidak pernah berbuat. Semua orang ingin menjadi aktivasionis, jadi mari kita dapatkan kebiasaan bertindak. Banyak pasifasionis menjadi demikian karena mereka berkeras menunggu hingga segalanya 100% menguntungkan sebelum mereka mengambil tindakan. Kesempurnaan memang sangat diinginkan, akan tetapi tidak ada buatan manusia atau rancangan manusia yang benar-benar sempurna. Maka, menunggu agar kondisi yang sempurna tercapai sama juga dengan menunggu selamanya. Di bawah ini adalah 3 riwayat kasus yang memperlihatkan bagaimana 3 orang bereaksi terhadap kondisi. Kasus nomor 1. Mengapa GN tidak menikah? Tuan GN sekarang berusia akhir 30-an, berpendidikan tinggi, dan bekerja sebagai akuntan. Ia hidup sendirian. Keinginannya yang besar adalah menikah. Ia menginginkan cinta, persahabatan, rumah, anak, ... GN sudah pernah hampir menikah. Suatu kali ia hanya kurang 1 hari lagi menikah. Akan tetapi tiap kali ia hampir menikah, ia menemukan sesuatu yang salah dengan gadis yang segera akan dinikahinya. Satu kejadian tampak mencolok. 2 tahun lalu, GN mengira ia akhirnya mendapatkan gadis yang tepat. Gadis ini menarik, menyenangkan, pandai. Akan tetapi, GN harus benar-benar yakin bahwa perkawinan adalah hal yang besar. Ketika mereka membicarakan rencana perkawinan pada suatu malam, calon nyonya GN membuat beberapa komentar yang mengganggu GN. Jadi untuk memastikan bahwa ia menikahi gadis yang tepat, GN menyusun dokumen perjanjian sebanyak 4 halaman yang harus disetujui oleh si gadis sebelum mereka menikah. Dokumen tersebut yang diketik rapi dan tampak sangat sah, mencakupi setiap bagian dari kehidupan yang dapat dipikirkan oleh GN. Ada satu bagian tentang agama, gereja apa yang akan mereka ikuti, berapa kerap mereka akan mengikuti kebaktian di sana, berapa banyak mereka akan menyumbang. Bagian lain mengenai anak-anak, berapa banyak dan kapan. Secara rinci, GN mengiktisarkan jenis teman yang akan mereka miliki, status pekerjaan calon istrinya, di mana mereka akan tinggal, bagaimana penghasilan mereka akan digunakan. Untuk mengakhiri dokumen ini, GN menggunakan setengah halaman untuk mendaftar kebiasaan tertentu yang harus dihentikan oleh si gadis atau yang harus dilakukannya. Ini meliputi kebiasaan seperti merokok, minum, berdandan, hiburan, dan seterusnya. Ketika calon pengantin GN melihat ultimatumnya, ia melakukan apa yang sudah Anda duga. Ia mengirimkan dokumen itu kembali dengan sepucuk surat yang berbunyi, klausul perkawinan yang biasa, baik senang maupun susah, sudah cukup baik untuk semua orang lain dan itu cukup baik untuk saya. Sekarang kita batalkan saja semuanya.
Ketika GM menceritakan pengalaman ini kepada saya, ia berkata dengan cemas, "Apa yang salah dalam menuliskan perjanjian ini? Bagaimanapun perkawinan adalah suatu langkah besar. Kita harus benar-benar berhati-hati." Namun GM salah. Anda dapat saja menjadi terlalu hati-hati, terlalu waspada tidak hanya dalam perencanaan suatu perkawinan, tetapi juga dalam perencanaan apa saja di dunia di mana segala sesuatunya diselesaikan. Standar tersebut dapat menjadi terlalu tinggi. Pendekatan GM terhadap perkawinan sangat menyerupai pendekatan terhadap pekerjaannya, tabungannya, persahabatannya, terhadap semua yang lain. Ujian bagi orang yang sukses bukanlah kemampuannya menghapuskan semua masalah sebelum masalah bersangkutan timbul, melainkan menghadapi dan mengatasi kesulitan ketika kesulitan tersebut memang muncul. Kita harus bersedia membuat kompromi yang cerdik dengan kesempurnaan, karena kalau tidak, maka kita pun harus menunggu selamanya sebelum mengambil tindakan. Tetap merupakan nasihat yang baik untuk menyeberangi jembatan ketika kita tiba di jembatan tersebut. Kasus 2. Mengapa JM tinggal di rumah baru? Di dalam setiap keputusan besar, pikiran berperang dengan dirinya sendiri, bertindak atau tidak bertindak, berbuat atau tidak berbuat. Beginilah caranya seorang pemuda memilih untuk bertindak dan memanen imbalan yang besar. Situasi JM serupa dengan situasi yang dihadapi jutaan orang muda lain. Ia berusia 20-an, sudah beristri dan mempunyai seorang anak, dan masih mempunyai penghasilan yang hanya sedang-sedang saja. JM dan istrinya tinggal di sebuah apartemen kecil. Keduanya menginginkan sebuah rumah baru. Mereka ingin mempunyai ruang yang lebih besar, lingkungan yang lebih bersih, tempat bagi anak-anak mereka bermain, dan kesempatan untuk menambah ekuitas di tanah milik mereka sendiri. Akan tetapi, ada rintangan dalam membeli rumah baru, uang mukanya. Suatu hari ketika JM membayar sewa bulanan, ia menjadi sangat tidak suka kepada dirinya sendiri. Ia memperhatikan bahwa uang sewa tersebut sama besarnya dengan pembayaran cicilan bulanan untuk membeli rumah baru. JM memanggil istrinya dan berkata, "Bagaimana kalau kita membeli rumah baru minggu depan?" "Engkau kan tahu kita tidak mampu," jawab istrinya. "Kita tidak mempunyai cukup uang untuk membayar uang mukanya." Akan tetapi JM sudah bertekad. Ada ratusan ribu pasangan seperti kita yang akan membeli rumah baru suatu hari, tetapi hanya sekitar setengah dari mereka yang akan pernah melakukannya. Sesuatu selalu muncul untuk menghentikan mereka. Kita akan membeli sebuah rumah. Saya belum tahu bagaimana kita akan mengumpulkan uang mukanya, tetapi kita pasti dapat. Minggu berikutnya, mereka menemukan rumah yang sama-sama mereka sukai. Sangat sederhana tetapi bagus. Tetapi uang muka menjadi masalah. Sekarang rintangannya adalah mencari jalan untuk membayarnya. JM tahu ia tidak dapat meminjam melalui saluran yang biasa karena ini tidak akan memungkinkannya mengatur hipotek untuk keluarganya. Hipotek untuk harga jualnya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tiba-tiba JM mendapatkan suatu gagasan. Mengapa tidak menghubungi pembangun rumahnya dan mengatur pinjaman pribadi? Ini dilakukan oleh JM. Pada mulanya si pembangun tidak terlalu tertarik, tetapi JM berkeras. Akhirnya dicapai kesepakatan. Si pembangun sebenarnya meminjamkan kepada JM jumlah uang yang harus dibayarkan per bulan ditambah bunga. Sekarang yang perlu dilakukan oleh JM hanyalah mengusahakan pembayaran bulanan. JM dan istrinya mulai bekerja dan memikirkan jalan untuk mengurangi pengeluaran, tetapi masih ada kesenjangan. Kemudian JM mendapatkan suatu gagasan lain. Pagi berikutnya, ia menemui bosnya. Ia menjelaskan kepada atasannya apa yang sedang ia lakukan. Atasannya tertarik mendengar bahwa JM akan membeli rumah baru. Kemudian JM berkata, "Begini Tuan, agar pembelian ini dimungkinkan, saya harus mendapatkan penghasilan lebih banyak tiap bulan." "Saya tahu." JM melanjutkan, "bahwa Bapak akan memberi kenaikan gaji jika Bapak rasa saya memang pantas mendapatkannya. Yang saya inginkan sekarang hanyalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ada beberapa hal di kantor yang dapat dikerjakan paling baik pada akhir pekan. Maukah Bapak menolong saya agar dapat bekerja pada waktu-waktu itu?"
Atasannya terkesan akan ketulusan JM dan ambisinya. Ia mengusulkan agar JM bekerja ekstra 10 jam seminggu tiap akhir pekan, dan JM beserta istrinya akhirnya pindah ke rumah mereka yang baru. Hal ini timbul dari keputusan tegas JM untuk bertindak. 1. Keputusan untuk bertindak memacu pikiran JM untuk memikirkan cara-cara mencapai tujuannya. 2. JM mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar. Akan jauh lebih mudah baginya untuk mengambil tindakan di dalam situasi besar yang lain. 3. JM memberi istri dan anaknya standar hidup yang lebih layak. Seandainya ia menunda pembelian rumah tersebut hingga kondisinya sempurna, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan pernah mempunyai rumah mereka sendiri. Kasus nomor 3. CD. CD ingin memulai usahanya sendiri, tetapi CD menggambarkan satu kasus lain dari apa yang terjadi pada gagasan besar seandainya orang menunggu hingga kondisinya sempurna sebelum mengambil tindakan atas gagasan tersebut. Sesaat sesudah Perang Dunia II, CD mendapatkan pekerjaan di kantor pabean. Ia menyukai pekerjaannya, tetapi sesudah 5 tahun, ia menjadi tidak puas dengan kungkungan, jam kerja yang tetap, gaji yang rendah, dan sistem senioritas dengan peluang yang relatif sempit untuk kenaikan kedudukan. Kemudian ia mendapatkan suatu gagasan. Ia sudah belajar banyak tentang apa yang diperlukan untuk menjadi importir yang sukses. Mengapa tidak memulai bisnis sendiri dalam mengimpor barang hadiah dan mainan berharga murah? CD tahu banyak importir yang sukses dan tidak mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk bisnis ini. Sekarang sudah 10 tahun berlalu sejak CD memutuskan bahwa ia memulai usahanya sendiri. Akan tetapi, sekarang ini ia masih bekerja untuk kantor pabean. Mengapa? Setiap kali CD baru saja akan siap melepaskan diri, sesuatu terjadi yang menghentikannya mengambil tindakan. Kurangnya uang, resesi ekonomi, bayi baru, kebutuhan akan jaminan sementara, pembatasan perdagangan, dan lebih banyak dalih yang semuanya menjadi alasan untuk menunda. Kenyataan yang sebenarnya adalah CD membiarkan dirinya berkembang menjadi pasifasionis. Ia menginginkan kondisi yang sempurna sebelum ia bertindak. Karena kondisi tidak pernah sempurna, CD tidak pernah mengambil tindakan. Berikut ini adalah 2 hal yang harus dilakukan untuk membantu menghindari kesalahan mahal dari tindakan menunggu hingga kondisinya sempurna seperti sebelum Anda bertindak. 1. Harapkan adanya rintangan dan kesulitan yang menghadang. Setiap usaha mengandung risiko, masalah, dan ketidakpastian. Mari kita andaikan Anda ingin mengemudikan mobil dari Jakarta ke Surabaya, tetapi Anda berkeras menunggu hingga ada jaminan 100% bahwa tidak akan ada jalan memutar, tidak ada gangguan mesin, tidak ada cuaca buruk, tidak ada pengemudi yang mabuk, tidak ada risiko apapun. Kapan Anda akan memulai perjalanannya? Tidak akan pernah. Dalam merencanakan perjalanan menuju Surabaya adalah bijaksana jika Anda memetakan rute Anda, memeriksa mobil Anda, dan dengan cara lain menghilangkan risiko sebanyak mungkin sebelum Anda memulai. Akan tetapi Anda tidak pernah dapat menghilangkan semua risiko. 2. Hadapi masalah dan rintangan ketika muncul. Ujian bagi orang yang sukses bukanlah kemampuan untuk menghilangkan semua masalah sebelum ia mengambil tindakan, tetapi lebih pada kemampuan untuk menemukan pemecahan bagi kesulitan yang ada ketika ia menemuinya. Dalam bisnis, perkawinan, atau dalam kegiatan apapun, seberangi jembatan ketika Anda tiba di jembatan tersebut. Kita tidak dapat membeli polis asuransi yang menutup semua masalah. Ambil keputusan untuk melakukan sesuatu mengenai gagasan Anda. 5 atau 6 tahun yang lalu, seorang profesor yang sangat ahli mengatakan kepada saya tentang rencananya untuk menulis buku biografi dari tokoh kontroversial beberapa dasawarsa yang lalu.
Gagasannya sangat menarik. Gagasan tersebut hidup dan mempesona. Profesor tersebut tahu apa yang ingin ia katakan, dan ia mempunyai keahlian dan energi untuk mengatakannya. Proyek tersebut ditakdirkan untuk memberinya imbalan berupa kepuasan batin yang besar, prestis, dan uang. Musim semi yang lalu, saya bertemu kembali dengan teman saya ini dan saya dengan lugu bertanya kepadanya, apakah buku tersebut sudah hampir selesai? Ini kesalahan besar, ini membuka luka lama. Belum, ia belum menulis buku itu. Ia bergulat dengan dirinya sendiri untuk sesaat, seolah ia sedang berdebat dengan dirinya apakah perlu untuk menjelaskan alasannya. Akhirnya ia mengatakan bahwa ia terlalu sibuk. Ia mempunyai tanggung jawab lebih besar dan benar-benar tidak dapat menulis bukunya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh profesor itu adalah mengubur gagasannya jauh di dalam kuburan mentalnya. Ia membiarkan pikirannya menumbuhkan pikiran yang negatif. Ia membayangkan kerja dan pengorbanan yang luar biasa akan diperlukan. Ia melihat segala macam alasan mengapa proyek tersebut akan gagal. Gagasan memang penting, jangan salah paham mengenai hal itu. Gagasan sendiri tidak cukup. Gagasan untuk mendapatkan bisnis lebih banyak, untuk menyederhanakan prosedur kerja akan menjadi bernilai hanya jika dilaksanakan. Setiap hari ribuan orang mengubur gagasan yang bagus karena mereka takut untuk melaksanakannya, dan sesudahnya roh gagasan itu kembali untuk menghantui mereka. Masukkan dua gagasan ini jauh di dalam pikiran Anda. Pertama, beri nilai kepada gagasan Anda dengan melaksanakannya. Lepas dari berapa baik gagasan bersangkutan, jika Anda tidak melakukan sesuatu dengannya, Anda tidak mendapatkan apapun. Kedua, laksanakan gagasan Anda dan dapatkan ketenangan pikiran. Seseorang pernah mengatakan bahwa kata-kata lidah atau pena yang paling menyedihkan adalah ini, seandainya saja. Setiap hari Anda mendengar seseorang mengatakan sesuatu seperti ini, seandainya saya sudah terjun ke dalam bisnis tahun 1952, saya pasti sudah mapan sekarang. Atau saya punya firasat, hasilnya akan seperti itu. Seandainya saja saya sudah melakukan sesuatu sehubungan dengan hal itu. Gagasan yang bagus jika tidak dilaksanakan hanya menimbulkan nyeri psikologis yang hebat. Akan tetapi gagasan bagus yang dilaksanakan menghasilkan kepuasan mental yang besar sekali. Punya gagasan bagus, laksanakanlah. Gunakan tindakan untuk menyembuhkan ketakutan dan melapangkan dan mendapatkan kepercayaan diri. Berikut ini adalah sesuatu untuk diingat. Tindakan memberi makan dan menguatkan kepercayaan. Tidak adanya tindakan dalam segala bentuk menimbulkan ketakutan. Untuk memerangi ketakutan, bertindaklah. Untuk meningkatkan ketakutan, tunggulah, tunda, dan tangguhkan. Segera sesudah saya mendengar seorang instruktur pasukan payung yang masih muda menjelaskan, lompatannya sebenarnya tidak begitu buruk. Saat menunggu untuk terjun itulah yang mendebarkan. Dalam perjalanan ke tempat terjun saya selalu berusaha membuat waktu berlalu dengan cepat bagi mereka. Lebih dari sekali terjadi bahwa seorang peserta berpikir terlalu banyak tentang apa yang mungkin terjadi dan menjadi panik. Jika kami tidak dapat membuatnya melompat pada penerbangan berikutnya, ia pun dikeluarkan dari pasukan payung. Bukannya menambah kepercayaan diri, semakin lama ia menunda untuk melompat, semakin takut ia jadinya. Menunggu bahkan membuat para ahli menjadi gugup. Majalah Times melaporkan bahwa Edward R. Murrow, penyiar berita Amerika, berkeringat dan gelisah tepat sebelum ia memulai programnya. Akan tetapi segera sesudah ia bertindak, ketakutan pun hilang. Banyak aktor kawakan mengalami perasaan yang sama. Mereka setuju bahwa satu-satunya obat untuk demam panggung adalah bertindak. Naik ke atas panggung di hadapan penonton adalah obat bagi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tindakan menghilangkan ketakutan. Suatu malam, kami sedang berkunjung ke rumah seorang teman ketika anak laki-laki mereka yang berusia 5 tahun, yang baru saja ditidurkan 30 menit sebelumnya menjerit keras. Anak tersebut terlalu terangsang oleh film fiksi ilmiah dan takut monster kecil berwarna hijau akan memasuki kamarnya dan menculiknya.
Saya tertarik dengan cara ayah si anak meredakan kekhawatiran anaknya. Ia tidak mengatakan jangan khawatir nak, tidak akan ada yang menculikmu, kembalilah tidur. Ia malah mengambil tindakan positif. Ia memeriksa jendela untuk memastikan bahwa semuanya sudah terkunci rapat. Kemudian ia mengambil salah satu pistol plastik milik si anak dan meletakkan di atas meja di samping ranjangnya dan berkata, "Billy, ini pistol untukmu untuk berjaga-jaga." Anak kecil itu pun tampak benar-benar lega. 4 menit kemudian, ia tidur nyenyak. Banyak dokter memberikan obat netral yang tidak berbahaya kepada orang yang berkeras mereka harus mempunyai sesuatu untuk membuat mereka tidur. Bagi banyak orang, tindakan menelan pil, walaupun tanpa mereka ketahui pil tersebut tidak mengandung obat, membuat mereka merasa lebih baik. Sepenuhnya wajar jika Anda mengalami ketakutan dalam satu dari banyak bentuk, akan tetapi metode yang biasa untuk memeranginya benar-benar tidak manjur. Saya pernah berada bersama para wiraniaga yang berusaha menghilangkan ketakutan, yang kadang menyusup ke dalam diri wiraniaga yang paling berpengalaman sekalipun, dengan berjalan mengelilingi gedung beberapa kali dan meminum kopi ekstra. Akan tetapi hal-hal ini tidak memberikan hasil. Cara untuk memerangi ketakutan jenis ini, jenis ketakutan apapun adalah tindakan. Takut mengadakan percakapan telepon tertentu, lakukanlah dan ketakutan menghilang. Tundalah dan semakin sulit untuk menelpon. Takut pergi ke dokter untuk check up, pergilah dan kekhawatiran Anda pun lenyap. Kemungkinannya adalah tidak ada masalah yang serius pada diri Anda, dan jika ada, Anda tahu di mana Anda berdiri. Tundalah check up tersebut dan Anda memberi makan ketakutan Anda hingga ketakutan itu mungkin tumbuh begitu kuat sehingga Anda benar-benar menjadi sakit. Takut membicarakan masalah dengan atasan Anda, bicarakanlah dan temukan bagaimana kekhawatiran itu ditaklukkan. Bangun kepercayaan, hancurkan ketakutan melalui tindakan. Lanjut, subbab berikutnya, hidupkan mesin mental Anda secara mekanis. Seorang penulis muda bercita-cita tinggi yang belum mengalami keberhasilan membuat pengakuan ini. Kesulitan saya adalah seluruh hari dan minggu berlalu dan saya tidak dapat menulis sedikit pun. Anda lihat, ia berkomentar, menulis adalah pekerjaan kreatif. Anda harus mempunyai ilham. Jiwa Anda harus menggerakkan Anda. Benar, menulis adalah pekerjaan kreatif. Tetapi beginilah bagaimana seorang kreatif yang lain, juga seorang penulis, menjelaskan rahasianya untuk menghasilkan banyak tulisan yang berhasil. Saya menggunakan teknik kekuatan pikiran. Ia memulai. Saya mempunyai batas waktu untuk dipenuhi, dan saya tidak dapat menunggu jiwa saya untuk bergerak. Saya harus menggerakkan jiwa saya. Beginilah bagaimana metode saya bekerja. Saya duduk di belakang meja kerja saya, kemudian saya mengambil pensil dan menjalani gerakan mekanis menulis. Saya menuliskan apa saja. Saya mencoret-coret, saya membuat jari dan lengan saya bergerak dan cepat atau lambat, tanpa sadar pikiran saya masuk ke jalur yang benar. Kadang tentu saja saya tiba-tiba mendapatkan gagasan ketika saya tidak sedang berusaha menulis. Ia melanjutkan, tetapi ini cuma bonus. Kebanyakan gagasan yang bagus datang dengan mulai bekerja. Tindakan harus mendahului tindakan. Itulah hukum alam. Tidak ada yang memulai sendiri, bahkan juga tidak lusinan peralatan mekanis yang kita gunakan setiap hari. Rumah Anda dipanaskan secara otomatis, tetapi Anda harus memilih mengambil tindakan suhu yang Anda inginkan. Mobil Anda berpindah perseneling secara otomatis, tetapi hanya sesudah Anda menyetelnya ke gigi yang benar. Prinsip yang sama berlaku pada tindakan pikiran. Anda harus memasukkan pikiran Anda ke perseneling yang tepat agar memberikan hasil bagi Anda.
Seorang manajer penjualan kantor cabang untuk organisasi penjualan dari rumah ke rumah menjelaskan bagaimana ia melatih para wiraniaganya menggunakan cara mekanis untuk memulai setiap hari secara lebih dini dan lebih berhasil. Memang ada penolakan besar yang sudah banyak diketahui terhadap wiraniaga dari rumah ke rumah, ia berkomentar, dan memang sulit bahkan untuk wiraniaga kawakan untuk mengadakan kunjungan pertama pada pagi hari. Ia mengetahui bahwa kemungkinan besar ia akan mendapatkan perlakuan kasar sebelum hari tersebut berlalu, jadi wajar baginya untuk menunda memulai pada pagi hari. Ia akan meminum beberapa cangkir kopi, mungkin berjalan ke lingkungan sekitar sebentar, atau mengerjakan lusinan hal kecil untuk menunda kunjungan pertama itu. Saya melatih tiap orang, baru dengan cara ini. Saya menjelaskan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan memulai. Jangan banyak menimbang-nimbang, jangan menunda untuk memulai, lakukan ini. Parkirlah mobil Anda dan bawa tas Anda yang berisi contoh. Berjalanlah menuju pintu, pencet bel, tersenyumlah, ucapkan selamat pagi dan berikan presentasi Anda semua secara mekanis tanpa banyak menggunakan pikiran sadar Anda. Mulailah mengadakan kunjungan dengan cara ini, maka Anda pun memecahkan kekuatan. Maka Anda pun memecahkan kekaguan. Pada kunjungan kedua atau ketiga, pikiran Anda menjadi tajam dan presentasi Anda menjadi efektif. Seorang humoris pernah mengatakan bahwa masalah paling sulit di dalam hidup ini adalah bangkit dari ranjang yang hangat dan masuk ke kamar yang dingin. Dan ia memang benar. Semakin lama Anda berbaring di sana dan berpikir betapa tidak menyenangkannya untuk bangkit, semakin sulit jadinya bagi Anda untuk bangkit dari tempat tidur. Bahkan di dalam operasi yang begitu sederhana seperti ini, tindakan mekanis hanya dengan melemparkan selimut dan meletakkan kaki di atas lantai mengalahkan rasa enggan itu. Maksudnya sudah jelas, orang yang menyelesaikan segala sesuatunya di dunia ini tidak menunggu agar jiwa mereka menggerakkan diri mereka. Merekalah yang menggerakkan jiwa. Coba dua latihan ini. 1. Gunakan cara mekanis untuk menyelesaikan urusan dan tugas rumah tangga sehari-hari yang sederhana, tetapi kadang tidak menyenangkan. Daripada berpikir tentang sifat yang tidak menyenangkan dari tugas bersangkutan, terjunlah langsung dan jalankan langsung tanpa banyak pertimbangan. Barangkali tugas rumah tangga yang paling tidak menyenangkan untuk kebanyakan wanita adalah mencuci piring. Ibu saya tidak terkecuali. Akan tetapi, ia telah menguasai pendekatan mekanis dengan menyelesaikan tugas ini dengan cepat, sehingga ia dapat kembali ke hal-hal ia senang kerjakan. Ketika ia meninggalkan meja, ibu saya secara mekanis mengambil beberapa piring dan tanpa berpikir mengenai tugas yang ada di depannya, ia segera memulai. Dalam beberapa menit, ia selesai. Bukankah ini menghindari tumpukan piring? Lakukan ini hari ini, kerjakan hal yang paling Anda suka kerjakan paling belakang. Kemudian Anda membiarkan diri Anda terlalu banyak memikirkan. Kemudian tanpa membiarkan diri Anda terlalu banyak memikirkan tugas tersebut, kerjakanlah. Itulah cara paling efisien untuk menangani tugas rutin sehari-hari. 2. Berikutnya, gunakan cara mekanis untuk menciptakan gagasan, menyusun rencana, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas lain yang memerlukan prestasi mental puncak. Daripada menunggu agar jiwa menggerakkan Anda, duduklah dan gerakkan jiwa Anda. Ini adalah teknik khusus yang dijamin membantu Anda. Gunakan pensil dan kertas. Dengan pensil dan kertas, Anda dapat mengikat pikiran Anda dengan suatu masalah. Ketika Anda menuliskan pikiran di atas kertas, perhatian penuh Anda secara otomatis terfokus pada pikiran itu. Itu adalah karena pikiran tidak dirancang untuk memikirkan satu
pikiran dan menuliskan pikiran yang lain sekaligus. Dan ketika Anda menulis di atas kertas, Anda menulis di atas pikiran Anda pula. Tes membuktikan secara pasti bahwa Anda mengingat sesuatu jauh lebih lama dan jauh lebih cepat dan jauh lebih tepat jika Anda menuliskan pikiran Anda di atas kertas. Dan segera sesudah Anda menguasai teknik pensil dan kertas untuk berkonsentrasi, Anda dapat berpikir di dalam situasi yang bising atau mengganggu. Ketika Anda ingin berpikir, mulailah menulis atau mencoret-coret atau membuat diagram. Ini adalah cara yang bagus untuk menggerakkan jiwa Anda. Sekarang adalah kata ajaib untuk sukses. Besok, minggu depan, nanti, suatu waktu, suatu hari hanyalah sinonim untuk kata kegagalan tidak pernah. Banyak mimpi yang bagus tidak pernah terwujud karena kita mengatakan saya akan memulainya suatu hari nanti, ketika kita seharusnya mengatakan saya akan memulainya sekarang juga. Ambil satu contoh, menabung uang. Hampir semua orang setuju bahwa menabung uang adalah gagasan yang baik. Akan tetapi, hanya karena ini merupakan gagasan yang baik, tidak berarti banyak orang mengikuti program tabungan dan investasi yang teratur. Banyak orang mempunyai niat untuk menabung, tetapi hanya relatif sedikit yang bertindak berdasarkan niat ini. Beginilah bagaimana suatu pasangan muda mulai menabung. Bill membawa pulang gaji 700 pound sterling per bulan, tapi ia dan istrinya Janet juga menghabiskan 700 pound sterling setiap bulan. Keduanya ingin menabung, tetapi selalu ada alasan mengapa mereka merasa tidak dapat memulai. Selama bertahun-tahun, mereka berjanji kepada diri sendiri, kita akan mulai ketika mendapat kenaikan gaji, kalau cicilan kita sudah lunas, jika kita sudah mengatasi rintangan tersebut bulan depan, tahun depan. Akhirnya, Janet menjadi kesal dengan kegagalan mereka untuk menabung. Ia berkata kepada Bill, kita mau menabung atau tidak, Bill? Bill menjawab, tentu saja kita mau, tetapi engkau juga tahu kita tidak dapat menyisihkan apapun sekarang. Akan tetapi, untuk sekali ini Janet sedang bersemangat. Kita sudah mengatakan hal ini kepada diri kita sendiri selama bertahun-tahun, bahwa kita akan menabung. Kita tidak menabung karena kita pikir kita tidak dapat melakukannya. Nah, mari kita mulai berpikir bahwa kita dapat. Saya melihat sebuah iklan hari ini yang memperlihatkan bahwa jika menabung sedikit saja per bulan, kita akan mendapatkan saldo yang lebih besar ditambah bunga yang terakumulasi. Iklan tersebut juga mengatakan bahwa lebih mudah membelanjakan apa yang tersisa sesudah ditabung daripada menabung apa yang tersisa sesudah dibelanjakan. Kalau engkau mau, mari kita mulai dengan 10% gajimu. Kita mungkin makan biskuit dan susu sebelum bulan ini berakhir, tetapi jika memang terpaksa, kita akan melakukannya. Bill dan Janet benar-benar terkekang selama beberapa bulan, tetapi segera mereka dapat menyesuaikan diri dengan anggaran baru mereka. Sekarang mereka merasa sama menyenangkannya, menghabiskan uang untuk ditabung seperti halnya menghabiskannya untuk sesuatu yang lain. Apakah Anda ingin menulis surat kepada seorang teman? Kerjakan sekarang. Apakah Anda punya gagasan yang Anda pikir akan membantu bisnis Anda? Sajikanlah gagasan itu sekarang. Jalani nasihat Benjamin Franklin. Jangan menunda hingga esok apa yang dapat Anda kerjakan hari ini. Ingat, berpikir dalam istilah sekarang membuat segala sesuatunya selesai. Tetapi berpikir dalam istilah suatu hari atau suatu saat biasanya berarti kegagalan. Suatu hari, saya singgah di rumah teman bisnis saya. Ia baru saja kembali dari suatu rapat dengan beberapa rekan sekerjanya. Pada saat saya melihatnya, saya dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang ingin ia lepaskan dari dadanya.
Ia tampak seperti orang yang menderita kekecewaan besar. "Anda tahu," katanya, "saya mengunjungi rapat itu pagi ini karena saya menginginkan bantuan mengenai perubahan kebijakan yang diusulkan. Tetapi, bantuan apa yang saya dapatkan? Ada 6 orang di sana dan hanya satu yang mempunyai sesuatu untuk disumbangkan. 2 yang lain berbicara, tetapi yang mereka bicarakan hanyalah gema dari apa yang sudah saya katakan. Rasanya sama seperti berbicara dengan seikat sayur. Saya akui sulit bagi saya untuk mencari tahu apa yang orang-orang itu pikirkan. Sungguh," ia melanjutkan, "Anda pasti mengira orang-orang itu akan berbicara terus terang dan membiarkan saya tahu apa yang mereka pikirkan. Bagaimanapun, kebijakan itu langsung mempengaruhi mereka masing-masing. Teman saya tidak mendapatkan bantuan di dalam rapat ini, akan tetapi seandainya Anda mendengarkan apa yang mereka bicarakan sesudah rapat bubar, mereka memberikan komentar seperti, 'Saya ingin sekali mengatakan titik-titik. Mengapa tidak ada yang mengusulkan? Saya pikir titik-titik. Kita harus maju terus titik-titik.' Begitu sering sayur-sayur ini, orang-orang yang tidak berkata apa-apa di dalam ruang rapat berbicara banyak sesudah rapat tersebut, ketika apa yang ingin mereka katakan tidak ada artinya lagi. Mereka tiba-tiba penuh semangat ketika sudah terlalu terlambat. Para eksekutif bisnis menginginkan komentar. Orang yang menyembunyikan pendapatnya sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Biasakan berbicara terus terang. Setiap kali berbicara terus terang, Anda menguatkan diri Anda sendiri. Majulah dengan gagasan Anda yang konstruktif." Kita semua tahu berapa banyak mahasiswa menyiapkan studi mereka dengan niat yang baik. Joe menyisihkan sepanjang malam untuk belajar serius. Ini adalah pola umum dari bagaimana biasanya malam tersebut dilewatkan. Joe siap untuk memulai belajar pada pukul 19.00, tetapi makan malamnya tampaknya sedikit terlalu banyak, sehingga ia memutuskan menonton televisi sebentar. Sebentar itu ternyata menjadi 1 jam karena acaranya agak bagus. Pada pukul 20.00 ia duduk di belakang meja, tetapi bangkit lagi karena ingat ia berjanji menelpon pacarnya. Ini menghabiskan sekitar 30 menit. Ia belum berbicara dengan gadisnya selama 1 atau 2 hari. Telepon yang masuk menghabiskan 10 menit lagi. Dalam perjalanannya kembali ke meja belajarnya, Joe tertarik untuk bermain pingpong dahulu. 1 jam lagi berlalu. Permainan pingpong ini membuatnya kepanasan sehingga ia mandi lagi. Berikutnya ia perlu minum. Dan begitulah malam yang direncanakan dengan niat yang baik berlalu begitu saja. Akhirnya pada pukul 1 dini hari ia membuka bukunya, tetapi ia sudah terlalu mengantuk untuk dapat menyerap pelajarannya. Akhirnya ia pun menyerah sama sekali. Joe tidak bertindak karena ia menghabiskan terlalu banyak waktu bersiap untuk bertindak. Dan Joe tidak sendirian dalam menjadi korban persiapan yang berlebihan ini. Joe, si wiraniaga, Joe, sang eksekutif, Joe, sang profesional, Josephine, si ibu rumah tangga. Mereka semua sering berusaha mengumpulkan kekuatan dan bersiap dengan program istirahat, minum kopi, mengasah pensil, membaca urusan pribadi, membereskan meja, televisi, dan lusinan alat pelarian lain. Akan tetapi, ada jalan untuk menghentikan kebiasaan ini. Katakan kepada diri sendiri, saya siap sekarang untuk memulai. Saya tidak dapat memperoleh apapun dengan menundanya. Saya akan menggunakan waktu dan energi persiapan untuk memulai. Apa yang kita inginkan lebih dari segala yang lain di antara bisnis kita? Seorang direktur perusahaan alat mesin berkata di hadapan sekelompok wiraniaga, adalah lebih banyak orang yang mempunyai gagasan bagus dan kemudian menyampaikannya. Tidak ada satu pekerjaan pun di dalam susunan produksi dan pemasaran yang tidak dapat dikerjakan dengan lebih baik, jauh lebih baik.
Saya tidak mau menyimpulkan bahwa kita tidak melakukan pekerjaan yang baik sekarang. Kita mengerjakannya dengan baik, akan tetapi seperti semua perusahaan yang progresif, kita memerlukan produk baru, pasar baru, cara baru, dan lebih efisien untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kita bergantung pada orang-orang yang mempunyai inisiatif. Mereka adalah penggiring bola di dalam tim kita. Inisiatif adalah jenis tindakan yang istimewa. Inisiatif melakukan sesuatu yang berharga tanpa disuruh untuk melakukannya. Orang yang mempunyai inisiatif memiliki siap diundang untuk bergabung. Orang yang mempunyai inisiatif memiliki siap diundang untuk bergabung dengan kelas berpenghasilan tinggi di dalam semua bisnis dan profesi. Direktur penelitian pemasaran di sebuah perusahaan membuat obat ukuran menengah mengatakan kepada saya bagaimana ia menjadi direktur penelitian pemasaran. Ini adalah pelajaran yang bagus mengenai kekuatan inisiatif. 5 tahun yang lalu, saya mendapatkan suatu gagasan. Ia mengatakan kepada saya sedang bekerja saat itu sebagai wiraniaga yang mengunjungi pedagang-pedagang besar. Saya mendapatkan bahwa satu hal yang tidak kita miliki adalah fakta mengenai konsumen yang kita ingin untuk membeli lini obat kita. Saya berbicara tentang kebutuhan akan penelitian pemasaran kepada semua orang yang ada di sini. Pada mulanya saya tidak didengarkan karena manajemen tidak dapat melihat kebutuhan untuk penelitian ini. Saya benar-benar terobsesi dengan gagasan penelitian pemasaran di perusahaan kami. Maka saya memberanikan diri menemui pimpinan perusahaan. Saya meminta dan mendapatkan izin untuk menyiapkan laporan bulanan mengenai fakta tentang pemasaran obat. Saya mengumpulkan informasi dari semua sumber yang dapat saya temukan. Saya terus melakukan ini dan segera saja manajemen dan wiraniaga lain merasa benar-benar tertarik akan apa yang sedang saya kerjakan. Hanya 1 tahun sesudah saya memulai usaha penelitian tersebut, saya dilepaskan dari tugas rutin saya dan diminta untuk berkonsentrasi mengembangkan gagasan-gagasan saya. Selebihnya, ia melanjutkan, hanyalah pengembangan alamiah. Sekarang saya mempunyai 2 orang asisten, seorang sekretaris, dan penghasilan sekitar 3 kali yang saya dapatkan 5 tahun yang lalu. Ini adalah 2 latihan khusus untuk mengembangkan kebiasaan mengambil inisiatif. 1. Jadilah pengambil inisiatif. Ketika Anda melihat sesuatu yang Anda percaya harus dilakukan, ambillah inisiatif dan laksanakan. Sebuah perumahan baru tidak jauh dari tempat saya tinggal selesai dibangun kira-kira 2/3-nya ketika pembangunannya terhenti. Beberapa keluarga dengan sikap tidak peduli pindah ke perumahan tersebut. Ini mendorong beberapa dari keluarga terbaik di kawasan itu menjual rumah mereka dengan merugi dan pindah. Seperti yang sering terjadi, keluarga yang peduli tertulari sikap tak peduli dari tetangga mereka yang bersikap tidak peduli. Semua orang begitu, kecuali Harry adalah orang yang mau peduli dan ia memutuskan untuk mengusahakan lingkungan yang baik. Harry mulai mengunjungi beberapa temannya. Ia menunjukkan bahwa perumahan tersebut memiliki potensi yang luar biasa, tetapi sesuatu harus dilakukan sekarang, atau kawasan tersebut segera akan menjadi lingkungan kelas 2. Antusiasme Harry dan inisiatifnya dengan cepat mendapatkan dukungan. Segera saja dibentuk proyek untuk membersihkan tanah yang masih kosong. Klub kebun dibentuk, proyek penanaman pohon dimulai, sebuah taman bermain dibangun untuk anak-anak, kolam renang lingkungan dibangun, keluarga yang semula bersikap tidak peduli menjadi pendukung yang bersemangat. Seluruh perumahan mendapatkan kehidupan yang baru dan semangat yang baru. Sekarang benar-benar menyenangkan berkendaraan melewati komunitas itu. Hal ini memperlihatkan apa yang dapat dilakukan oleh seorang pengambil inisiatif. Apakah Anda merasa
perusahaan Anda harus mengembangkan satu departemen yang baru, atau membuat produk baru, atau dengan cara lain meluaskan diri. Nah, kalau begitu ambillah inisiatif. Anda merasa gereja Anda memerlukan gedung baru, ambillah inisiatif untuk itu. Apakah Anda ingin agar sekolah tempat anak-anak Anda belajar mempunyai peralatan yang lebih baik? Ambillah inisiatif dan dapatkan peralatan itu untuk mereka. Dan Anda dapat mengingat ini, walaupun semua pengambil inisiatif mungkin memulainya sendirian, jika gagasan di balik usaha itu bagus, Anda segera akan mendapatkan banyak dukungan. Jadilah seorang aktivasionis dan pengambil inisiatif. 2. Jadilah sukarelawan. Kita masing-masing pernah berada di dalam situasi di mana kita ingin mengajukan diri secara sukarela untuk suatu kegiatan, tetapi tidak jadi melakukannya. Mengapa? Karena takut. Bukan takut bahwa kita tidak dapat menyelesaikan tugas, tetapi takut akan apa yang dikatakan oleh rekan-rekan kita. Takut ditertawai, takut disebut orang yang sok rajin, takut dituduh mengharapkan kenaikan gaji, menahan banyak orang untuk mengajukan diri. Adalah wajar untuk merasa dimiliki, diterima, mendapatkan persetujuan kelompok. Akan tetapi, bertanyalah kepada diri sendiri, kelompok mana yang saya ingin agar menerima saya? Kelompok yang tertawa karena diam-diam merasa iri, atau kelompok yang membuat kemajuan dengan berbuat? Pilihan yang benar sudah jelas. Sukarelawan tampak menonjol, ia mendapat perhatian khusus. Yang paling penting dari semua ini memberi dirinya kesempatan untuk memperlihatkan bahwa ia mempunyai kemampuan khusus dan ambisi dengan mengajukan diri secara sukarela. Tentu saja, ajukan diri secara sukarela untuk tugas-tugas khusus itu. Pikirkanlah tentang pemimpin yang Anda kenal dalam bisnis, militer, masyarakat. Apakah mereka cocok dengan gambaran aktivasionis atau pasivasionis? 10 dari 10 mereka adalah aktivasionis, orang yang bertindak, orang yang berdiri di samping, yang menahan diri, yang pasif, tidak memimpin. Akan tetapi pelaksana, orang yang berpikir untuk bertindak, menemukan orang lain yang mau mengikutinya. Orang menaruh kepercayaan kepada orang yang bertindak. Mereka dengan sendirinya mengasumsikan ia tahu apa yang ia kerjakan. Saya tidak pernah mendengar orang yang diberi selamat dan dipuji karena ia tidak mengganggu siapapun, ia tidak mengambil tindakan, dan ia menunggu hingga ia disuruh. Anda pernah? Next, tumbuhkan kebiasaan bertindak. Praktekkan pokok-pokok kunci ini. 1. Jadilah aktivasionis. Jadilah orang yang berbuat. Jadilah pelaksana, bukan sebaliknya. 2. Jangan menunggu hingga keadaannya sempurna karena itu tidak akan pernah terjadi. Harapkan penghalang dan kesulitan yang akan menghadang dan pecahkan semua ketika muncul. 3. Ingat, gagasan saja tidak akan memberikan keberhasilan. Gagasan mempunyai nilai hanya jika Anda melaksanakannya. 4. Gunakan tindakan untuk menghilangkan ketakutan dan mendapatkan kepercayaan diri. Kerjakan apa yang Anda takutkan dan ketakutan pun menghilang. Cobalah dan lihat hasilnya. 5. Mulai mesin mental Anda secara mekanis. Jangan menunggu hingga jiwa Anda menggerakkan Anda. Ambil tindakan, galilah, dan Anda menggerakkan jiwa Anda. 6. Berpikirlah dalam pengertian sekarang, besok, minggu depan, nanti, dan kata-kata serupa kerap merupakan sinonim dari kata kegagalan, tidak pernah. Jadilah jenis orang yang saya memulai sekarang juga. 7. Segeralah bertindak. Jangan membuang-buang waktu menyiapkan diri untuk bertindak. Mulailah bertindak. 8. Ambil inisiatif. Jadilah pelopor. Ambillah inisiatif dan laksanakan. Jadilah sukarelawan. Perlihatkan bahwa Anda mempunyai kemampuan dan ambisi untuk berbuat. Masukkan personeling dan majulah.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 10 dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 11, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu channel ini bertumbuh atas kesediaan teman-teman dengan like, komen, apalagi subscribe. Terima kasih banyak, semoga menjadi amal ibadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.